Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membahas buku bahasa Arab ya. Kita belajar bahasa Arab dalam buku Belajar Cepat Tata Bahasa Arab Nahwu Shorof ya. Ini karangan Ahmad Munawari. Bukunya bisa didapatkan di e-commerce ya. Kalau mau belajar buku ini sebenarnya enak. Dia seperti kayak grammar dalam bahasa Inggris ya, Qaidatul Lughatul Arabiyah. Cuman di kitab ini, di buku ini itu dia gabung ya nahwu dan sorof. Biasanya kalau belajar itu dia nahwu aja, kemudian sorof aja gitu ya. Dan ini memang dia sangat ringkas karena cepat, 30 jam saja belajar katanya bisa. Dan nanti ini kita akan coba buat videonya pembahasannya satu persatu. Dan buku ini contoh-contohnya itu juga banyak diambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, kita mulai dengan istilah ya atau ungkapan man saro alad darbi wasol ya. Ini untuk motivasi kita belajar bahasa Arab, artinya barang siapa saja yang berjalan ya menuju tujuannya ya. Kita belajar bahasa Arab tujuannya untuk bisa memahami ya konteks-konteks dalam bahasa Arab, maka dia akan wasol, maka dia akan sampai pada tujuannya itu. Jadi ungkapan ini untuk menunjukkan ketekunan, karena luar biasa ya belajar bahasa Arab ini. Imam Syafi'i aja sampai 16 tahun ya belajar bahasa Arab. Nah, kita setidaknya kita tahu harokatnya apa untuk membaca kitab ya, dan kita tahu sedikit ya ilmu bahasa Arab ini ya. Bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa persatuan umat Islam ya, bahasa penduduk surga gitu ya. Dan banyak hadis-hadis yang menganjurkan ya untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, peta konsep tata bahasa Arab, nah ini ada bagannya ya. Ini kalimah itu dalam bahasa Arab artinya kata ya, kata. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata. Nah, kata dalam bahasa Arab itu ada 3 aja, isim, fiil, dan huruf. Isim itu kalau definisinya di sini madalla ala makna walam yaqtarin bizamanin. Jadi itu kalimah atau kata yang memiliki makna tapi dia tidak terikat oleh waktu, tidak ada past, continuous, dan future tense-nya ya, tidak terikat untuk isim. Nah, isim ini nanti bisa terbagi menjadi sesuai jenis kelaminnya ya. Ini yang membedakan kata benda dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya gitu ya. Karena dari satu kata itu bisa ketahuan apakah dia muzakkar atau muannas, apakah laki-laki atau perempuan, dan tidak ada di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi bahasa Arab itu jelas laki-laki kah, apakah perempuan. Kemudian dari sisi jumlahnya itu juga dari satu kata itu bisa ketahuan apakah jumlahnya mufrad ya, satu, atau musanna tasnia, atau dia 2 ganda ya, atau dia jamak ya, muzakkar salim, muannas salim, dan taksir. Jamak itu terbagi 3 ini. Nah, kemudian nanti ada pembagian isim sohi, goiro sohi gitu ya. Ada nakiro, ma'rifat, isim jamid, dan mustaq. Kemudian kalau fiil, nah ini juga pembagiannya banyak. Ada fiil madi mudhorik amar, kemudian fiil maklum majhul ya, sulasi rubai dari sisi jumlah huruf yang membangunnya gitu ya, mujarrad majid, lazim mutaaddi, intransitif transitif, apakah dia butuh objek atau tidak butuh objek ya, sohih mu'tal ya, mu'tal itu fiil cacat,
kata kerja ya, yang dia ada mengandung huruf ilat, kemudian fi'il jamid dan mutasyarif. Nah, ini nanti pembagian fi'il-fi'ilnya. Kemudian huruf itu, nah kalau definisi fi'il gitu ya, nah fi'il itu dia terikat sama waktu. Nah, kata yang memiliki makna dan terikat dengan waktu ya, madalla ala makna wa qatarinu bizaman. Nah, kalau huruf itu madalla ala makna fi ghairiha, bukan keduanya, bukan terikat dengan waktu, bukan isim dan bukan fiil ya. Kalau huruf itu dia tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki makna. Ini maksudnya apa? Misalnya di atas, ke ya. Nah, huruf dia bisa masuk ke isim kalau misalnya dia ya huruf jar, huruf inna, nida, istisna, atau ma'iyah gitu ya, harful lamul ibtida. Atau dia bisa juga huruf ini bisa masuk ke fiil ya, ada bisa harfun nasab, jazm, nafi dan lainnya. Kemudian bisa masuk keduanya ya, huruf ini bisa masuk ke isim dan fiil juga ya, misalnya atof ya, istifham ya, kata tanya, waw hal dan kosam. Ya, ini sekilas gambaran tentang konsep tata bahasa Arab. Nah, kemudian kita masuk ke halaman 1 ya, tentang isim ditinjau dari jenisnya. Jenis maksudnya jenis kelaminnya ya. Kalau tanda-tanda isim, ciri-cirinya itu pertama diawali alif lam. Jika ada alif lam di depan suatu kata gitu ya, maka itu pasti isim. Kemudian ada tanwin di akhirnya. Misalnya seperti ini ya, ada tanwin, maka itu juga tanda isim atau tamar butoh ya di akhirnya. Kemudian bisa kemasukan huruf jar ya. Min ila an ala fi bi kali. Nah, itu huruf-huruf jar berarti itu isim. Ya, kemudian bisa juga kemasukan huruf kosam ya, watabi. Ya, misalnya wallahi, tallahi, billahi gitu ya. Nah, itu berarti ciri-ciri untuk isim. Nah, isim tadi ya definisinya dia kata yang memiliki makna dan dia tidak terikat dengan waktu ya. Kemudian isim dari jenis kelaminnya ini dibagi dua ya, tidak terbagi selain dari dua ini ya, muzakkar itu laki-laki ya, dan muannas ya. Kalau muzakkar ya semua kata benda itu muzakkar. Nah, kecuali nanti ada muannas, misalnya dia ciri-ciri muannas itu ada tamar butoh ya, misalnya contoh yang ini ya, al muslimu. Nah, ditambah tamar butoh itu menunjukkan jadi perempuan, al muslimatu ya. Nah, itu ciri-cirinya ada tamar butoh ini. Kemudian yang termasuk muannas juga misalnya benda-benda langit ya, syamsun matahari, samaun langit ya, komarun bulan, sahabun awan, itu dikategorikan dia muannas walaupun dia tidak ada tamar butohnya ya. Kemudian anggota badan yang berpasangan ya, di badan itu cuma ada 4 ya, ainun mata, udhunun telinga, rijlun kaki, dan yadun tangan. Atau kata lain yang memang dia dikategorikan muannas dari kamus ya, misalnya darun rumah, rihun angin ya, narun api, ardun bumi, sukun pasar. Itu termasuk muannas walaupun tidak ada tamar butohnya gitu ya. Nah, ini di tabel ada contoh-contohnya ya, misalnya muzakkar ya, tadi al muslimu ya, berarti lelaki muslim ya, atau orang Islam yang laki-laki gitu ya. Al mu'minu ya, orang lelaki mukmin gitu ya, atau al mu'minatu berarti perempuan mukmin. Alimun ya, laki-laki berilmu, alimatun perempuan berilmu. Ustadzun guru laki-laki, ustadzatun guru perempuan. Tilmidun siswa laki-laki, tilmidatun siswa perempuan. Qori'un ini pembaca laki-laki ya, qori ya.
biasanya di apa namanya, MTQ ada ya, qori. Ya, qari'atun, pembaca perempuan. Nah, sholihun, ya, laki-laki yang solih, sholihatun, perempuan yang solih. Ini ya. Mudahikun sama ya, pelawak laki-laki, mudahikatun, pelawak perempuan. Sarikun, pencuri laki-laki, sarikotun, pencuri perempuan. Muhandisun, insinyur laki-laki, muhandisatun, insinyur perempuan. Tajirun, pedagang laki-laki, tajirotun, pedagang perempuan. Tobibun, dokter laki-laki, tobibatun, dokter perempuan. Syakirun, ya, laki-laki bersyukur, syakirotun, perempuan yang bersyukur. Abun, nah, abun, bapak, ya, dia muzakkar. Waladun, ya, anak laki-laki. Sahsun, seseorang. Rojulun, ya, laki-laki, dia termasuk muzakkar. Kemudian selanjutnya, nah misalnya Ibrahim, nama orang ya, itu pasti nama yang laki-laki. Nanti ada nama yang dia termasuk muzakkar walaupun dia diakhiri tamarbutoh. Dia memiliki tamarbutoh. Misalnya Usamah, ya, Usamah itu nama laki-laki, ya, nama orang laki-laki walaupun dia tamarbutoh. Nanti ada pengecualiannya. Roksun, ya, kepala. Hadid, besi. Al-hadidu, besi, ya, itu termasuk besi muzakkar. Al-masjidu juga ya. As-sujudu, sujud. As-sobru, kesabaran, itu termasuk muzakkar. Nah, kalau yang perempuan, ummun, ya, ibu. Al-bintu, anak perempuan. Sabburotun, papan tulis karena dia ada tamarbutoh. Hadiqotun, taman, dia termasuk muannas karena ada tamarbutoh. Al-musyawaratu, musyawarah, itu juga termasuk muannas, ya. Al-adalatu, keadilan. Az-Zainab, nah, nama orang Zainab, Aisyah, itu termasuk isim muannas. Nah, keterangannya tadi ya, isim menunjukkan arti benda apapun, ya, dikategorikan isim muzakkar, isim yang menunjukkan arti laki-laki atau yang dianggap laki-laki, seperti kayak tadi ya, hadidun itu ya dianggap seperti laki-laki gitu ya, besi ya. Kemudian isim muannas, isim yang menunjukkan arti perempuan atau yang dianggap perempuan. Nah, kita lanjut. Kalau dari sisi jumlahnya, ya, isim itu ya terbagi jadi 3. Ya, jumlahnya mufrad, tunggal, musanna atau tasniyah itu ganda, ya. Kemudian jamak, ya, banyak ya. Nah, jamak ini nanti terbagi 3 lagi. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Nah, contohnya kalau tadi kan kita udah bahas muslim ya. Dan dia kalau muslimun, kalau tidak diawali alif lam, maka dia tanwin, dia gitu. Kalau dia alif lam, diawali alif lam, dia menjadi makna khusus. Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak diawali de gitu ya. Berarti kalau ini seorang muslim laki-laki itu, yang itu kalau ditambah alif lam. Tapi kalau ini muslimun, ya, ini mufrad muzakkar, berarti artinya seorang laki-laki muslim, satu orang, ya. Nah, bagaimana kalau bentuk kedua orangnya, gandanya gitu ya, ditambah ani, ya, alif dan nun, ya. Muslimani berarti 2 orang laki-laki muslim, ya. Ini tasrif untuk jumlah, ya, mufrad, musanna atau jamak. Nah, jamak muzakkar salimnya muslimuna, ya, para muslim, ya, atau kaum muslim laki-laki gitu. Kalau mufrad muannasnya tinggal tambah tamarbutoh, ya, muslimatun, seorang, muslimah, satu orang, ya, seorang, ya. Ini kalau musannanya dia muslimatani. Jadi tamarbutoh ini ditambah alif nun, ya, untuk ganda perempuan. Jadi muslimatani gitu. Kemudian jamak muannas salimnya muslimatun. Nah,
ditambah atun ya. Yang tadi mimnya ini ditambah alif jadi muslimatun untuk para muslimah ya, para wanita Islam misalnya. Nah, lanjut misalnya begitu juga kafirun, seorang laki-laki kafir, kafironi, dua orang laki-laki kafir, kafiruna, banyak laki-laki kafir, kafirotun, seorang perempuan kafir, kafirotani, ya, dua orang perempuan kafir, kafirotun, ya, banyak perempuan kafir. Nah, untuk kafir dia ada jamak taksirnya. Nah, jamak taksir ini tidak ada polanya. Kalau dia jamak musanna, muzakkar dan jamak muzakkar salim itu tambah ani dan una ya, waunun ya untuk jamaknya. Itu ada polanya. Kalau dia untuk musanna, muannas dan jamak muannas salim itu tinggal ditambah ani dan atun. Jadi ada polanya. Tapi kalau jamak taksir ya, dia memang harus lihat kamus bahasa Arab karena dia tidak ada polanya. Dia tergantung apa yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Jadi dia berdasarkan simai, mendengar dari yang biasa diucapkan orang-orang Arab, dari lisannya orang Arab. Maka kafir ini juga ada jamak taksirnya. Di dalam kamus itu biasanya juga kita sering mendengar itu kuffarun ya, kuffar. Berarti para orang-orang kafir gitu ya, atau orang-orang kafir. Nah, itu kuffarun. Ya. Kemudian lanjut ya, soimun, as-soimu ya, seorang laki-laki berpuasa, as-soimani, dua orang laki-laki berpuasa, as-soimuna ya, banyak laki-laki ya, banyak laki-laki berpuasa, as-soimatun tinggal ditambah ta marbutoh menjadi seorang wanita berpuasa, as-soimatani, dua orang wanita berpuasa, as-soimatun ya, banyak perempuan atau wanita berpuasa. Nah, sekarang tilmidun, tilmidani. Nah, ini tidak memiliki jamak muzakkar salim. Nggak bisa kita bilang tilmiduna ditambah waw nun, nggak bisa. Tapi dia jamak taksir. Talamidu ya, untuk jamaknya. Nah, tapi untuk perempuannya ya, siswa perempuan, tilmidatun, seorang siswa perempuan, tilmidatani, dua orang siswa perempuan, tilmidatun ya, banyak siswa perempuan gitu, atau siswi ya. Nah, kalau misalnya ini an-nabiyu ya, an-nabiyu berarti seorang nabi ya, laki-laki ya. Karena nabi nggak mungkin perempuan ya, dan nggak ada yang perempuan karena memang nabi itu laki-laki, maka dia memang tidak bisa kita tambahkan misalnya tamar butoh di nabi ini, nggak bisa. Dia nabi itu memang dia muzakkar ya, hanya untuk pada laki-laki diutus Allah gitu ya. Nah, dua orang nabi misalnya an-nabiyani. Nah, bisa juga untuk jamak muzakkar salimnya dan juga ada jamak taksirnya ya untuk nabi ini. An-nabiyuna bisa, atau al-anbiya. Nah, di Al-Qur'an itu biasanya al-anbiya, jamak taksir dari nabi. Rasulun. Nah, rasul juga tidak ada perempuan ya. Rasulun itu utusan ya, utusan atau rasul, utusan. Ini kalau rasulun berarti seorang rasul. Rasulani, dua orang rasul ya. Nah, kalau ini nggak bisa rasuluna, nggak ada ya, nggak, jarang orang Arab itu mengatakan untuk jamak muzakkar salimnya rasuluna, tapi dia jamak taksir ya, rusulun ya, rusulun itu berarti banyak rasul. Nah, untuk ini al-malaku, al-malaku ya, satu malaikat ya, seorang malaikat. Al-malakani, dua malaikat ya. Malaikat juga tidak ada yang perempuan, jadi jamaknya ada jamak taksir ya, al-malaikatu, dan ini sering ada dalam Al-Qur'an. Kemudian ya,
taman ya. Al-hadiqatu ya, satu taman ya. Al-hadiqotani, dua taman. Nah, ini jamak taksir ya. Al-hadaiqu. Jadi memang harus lihat kamus untuk jamak taksirnya ini. Nah, contoh lain ustadzun ya, ustadzani ya, ustadzun ya seorang guru laki-laki, ustadzani dua orang guru laki-laki. Nah, ini tidak ada jamak muzakkar salimnya. Dia kita lihat di kamus asatidun untuk jamak yang artinya banyak guru laki-laki. Nah, untuk guru perempuan ustadzatun ya, seorang guru perempuan, ustadzatani, dua orang guru perempuan. Nah, jamaknya itu jamak taksir juga, asatidzatun ya, banyak guru perempuan. Nah, ini musyrikun ya, orang musyrik ya, seorang laki-laki musyrik. Jadi jelas, dalam satu kata ini dia mengandung jumlahnya dan jenisnya. Ya, seorang laki-laki musyrik. Nah, gitu. Mengartikannya seperti itu. Ya, musyrikani, dua orang laki-laki musyrik. Jadi nggak bisa ini untuk perempuan gitu. Jadi ini ya memang khusus laki-laki gitu ya. Kemudian untuk jamak muzakkar salimnya musyrikuna, ya banyak laki-laki musyrik. Nah, kalau musyrikatun berarti seorang perempuan musyrik, musyrikatani, dua orang perempuan musyrik, musyrikatun, banyak perempuan musyrik. Kemudian zolimun, ya ini jelas zolimun, ya seorang laki-laki yang zolim. Kalau dia seorang perempuan yang zolim, ini zolimatun ya. Ini zolimani, dua orang ya laki-laki zolim, zolimuna, banyak laki-laki zolim, zolimatani, dua orang perempuan zolim, dan zolimatun, banyak perempuan zolim. Nah, ini contohnya. Qawiyun, seorang laki-laki yang kuat ya. Qawiyani, dua orang laki-laki yang kuat. Qawiyuna, banyak laki-laki yang kuat. Qawiyatun, ya seorang perempuan yang kuat ya. Qawiyatani, dua orang perempuan yang kuat. Qawiyatun, banyak perempuan yang kuat. Nah, ini juga ada jamak taksirnya ya. Ya, jadi bisa kalau dia ada jamak taksir dan jamak muzakkar salim atau muannats salimnya, ya boleh salah satu dipakai. Nah, yang mana nih mau ini pakai? Boleh, sama-sama benar gitu ya. Nah, ini aqwiya atau qawaya. Nah, ini untuk jamak taksirnya. Nah, biasanya kalau dia bisa ditasrif untuk jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim, tapi memiliki jamak taksir di kamus, berarti orang Arab pakainya yang ini, yang biasa. Yang mereka pakai itu yang di jamak taksirnya. Nah, ini definisi atau keterangannya. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan arti tunggal atau satu, ya seorang atau satu ya. Isim musanna atau tasniyah itu isim yang menunjukkan arti ganda atau dua. Isim jamak yang lebih dari dua. Jadi kalau tiga itu sudah jamak. Kalau dalam bahasa Inggris dua itu udah banyak ya. Tapi kalau bahasa Arab tiga baru dikatakan jamak ya, banyak ya. Nah, kalau muzakkar salim isim menunjukkan arti laki-laki yang jamak ya. Rumusnya ada waw dan nun ya. Kalau jamak muannats salim dia menunjukkan arti perempuan jamak, rumusnya diakhiri dengan alif dan ta'atun gitu tadi ya. Kalau jamak taksir, nah isim yang menunjukkan laki-laki perempuan jamak. Nah, rumusnya harus mengikuti orang Arab ya, berdasarkan simai atau caranya lihat dari kamus ya. Nah, ini ada latihan ya, kita bisa mengembangkan isim-isim di bawah ini. Ini kita kelompokkan dalam tabel ini ya. Yang pertama mistorotun, ini udah ada tamar butohnya, artinya penggaris ya, penggaris. Maka kita masukkan di kolom mufrad muannas. Mistorotun itu berarti satu penggaris. Kalau dua bagaimana gandanya? Berarti mistorotani gitu ya. Nah,
Nah, kebetulan jamak muannats salimnya nggak ada, tapi dia jamak taksir ya. Dia masatiru, itu banyak penggaris. Nah, untuk kedua, misbahun artinya lampu ya. Kalau ini berarti dia apa namanya? Muzakkar ya. Misbahun, misbahani. Kemudian jamak taksirnya masobihu. Ya, banyak lampu. Kalau al-qalamu, kolam itu mufrad muzakkar ya. Al-qalamu ya. Al-qalamani, dua pena. Dia jamaknya jamak taksir ya. Aqlamun, banyak pena. Nah, ini halaqo artinya lingkaran. Halaqotun itu berarti mufrad muannas karena ada tamar butohnya ya, satu lingkaran. Halaqotani, dua lingkaran. Nah, kalau ini halaqotun untuk banyak lingkaran. Dia jamak muannas salim. Nah, kursiyun mufrad muzakkar ya, satu kursi. Kursiyani, dua kursi. Nah, kalau ini jamak taksir karosiyun. Dia banyak kursi. Babun, satu pintu. Babani, dua pintu. Ini abwabun ya, banyak pintu, jamak taksir. Ruhun, satu jiwa atau satu ruh ya. Ruhani ya, dua ruh ya, atau dua nyawa, dua jiwa ya. Arwahun itu banyak ruh, banyak jiwa ya, untuk jamak taksirnya. Nah, syahidun orang yang mati syahid. Syahidani, syahiduna, syahidatun, syahidatani, syahidatun. Nah, ini juga punya jamak taksirnya ya. Syuhada yang biasa kita kenal itu ya, para syuhada itu ya tadi banyak ya yang mati syahid. Yatimun ya, seorang anak yatim laki-laki. Yatimani, dua orang laki-laki yatim. Nah, ini nggak pernah yatimuna gitu ya, tapi dia jamak taksir ya. Yatama, aitama, ini juga di Al-Quran juga pakai yang ini gitu ya. Beberapa untuk menunjukkan arti banyak anak yatim. Nah, kalau dua, yatimatun, yatimatani untuk muannasnya. Nah, kemudian yang ke-10 al-khotibu ya, penceramah ya. Al-khotibu berarti seorang penceramah laki-laki ya. Al-khotiba, al-khotibani ya, dua orang penceramah laki-laki. Nah, penceramah khotib itu khotib Jumat gitu ya, nggak mungkin perempuan ya, jadi perempuannya nggak ada, muannasnya nggak ada. Walaupun penceramah itu kalau khotib ini lebih khusus ya. Khotib itu penceramah untuk Jumat ya, khotib Jumat. Maka dia perempuannya nggak ada. Kalau dai baru ada dai ya, pendakwah itu daiyah ya. Nah, bisa pakai daiyah. Nah, ini jamak taksir ya, khutobun ya. Apa namanya? Banyak penceramah. Nah, kemudian latihan selanjutnya ini ya. Kira-kira ini termasuk apa nih yang di bawah ini gitu ya. Kalau misalnya kayak tilmidatun berarti dia isim mufrad muannas ya. Jenisnya disebutkan apa ya. Misalnya muslimatun, dia isim jamak ya. Ciri-cirinya ini atun, berarti jamak muannas salim kan gitu. Kufarun kayak tadi ya, jamak taksir untuk dari kafirun tadi ya. Ini al-baitani ya, dari baitun ya, berarti itu musanna muzakkar ya. Apa namanya, ganda, dua rumah ya. Kutubun, banyak buku, itu jamak taksir dari kitabun. Solihatun ya, ini atun, berarti jamak muannas salim ya, banyak wanita solih ya. Tajirun, seorang pedagang laki-laki, berarti mufrad muzakkar. Indonesiun, berarti banyak orang Indonesia, berarti jamak muzakkar salim kan. Una, ini ciri-cirinya ya, una. Asdiqoun, ini jamak taksir ya, banyak teman. Al-ulama'u, itu juga jamak taksir, artinya banyak ulama. Sarikun ya, satu pasar, satu orang pencuri laki-laki ya.
berarti dia mufrad muzakkar. Ini maksudnya sarikun itu seorang laki-laki pencuri. Syajarotun ada tamar butohnya, berarti dia mufrad muannas, dia artinya pohon ya, sebuah pohon ya. Misal al-masajidu, masajidu ini jamak taksir dari masjidun ya, ini berarti banyak masjid. Az-zalimuna ini jamak muzakkar salim, dan jelas ada una. As-sajidatani ada ani, berarti dia dua, arti ganda, musanna muannas ya, artinya dua orang perempuan yang sujud. Amilun ya, artinya seorang pekerja laki-laki ya, itu mufrad muzakkar ya. Jannatun itu jamak taksir dari jannah ya, kebun atau surga gitu ya. Nurun itu mufrad muzakkar, nah jamaknya jamak taksir ya, anwarun, misalnya cahaya, cahaya gitu ya. Sampai sini pelajaran kita tentang isim ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.